Hari ini saya akan berbicara tentang cara mengobati pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Percayakah kamu bahwa saya pernah mengalami edema pitting di pergelangan kaki saya? Saya menekan bagian bawah pergelangan kaki saya, dan ada lekukan yang tetap di sana. Saya tidak tua. Ini adalah foto lama dari beberapa tahun yang lalu, tetapi wajah saya bulat sekali. Wajah bulat menandakan masalah dengan gula darah. Saya menderita banyak masalah kesehatan, termasuk edema pitting. Pembengkakan kaki disebut edema, dropsy. Jika kamu mencari penyebabnya, mereka akan mengatakan bahwa itu masalah hati, ginjal, atau jantung. Atau mungkin asupan natrium yang berlebihan. Namun itu tidak berlaku untuk setiap kasus. Ada penyebab yang lebih umum yang akan saya ceritakan hari ini, dan pengobatannya sederhana. Tonton videonya dan ikuti saran saya, dan kamu akan mengobati masalah ini dengan sangat cepat. Tanpa perlu minum pengencer darah atau diuretik untuk mengeluarkan cairan. Karena obat-obatan ini memiliki efek samping. Retensi cairan di kaki bagian bawah atau pergelangan kaki. Khususnya, berkaitan dengan masalah pada pompa-pompa kecil yang telah berhenti bekerja. Ada jutaan pompa kecil di dalam sel yang memompa cairan masuk dan keluar dari sel. Pompa yang berhenti bekerja dalam kasus ini adalah pompa natrium kalium. Pompa ini memiliki sifat unik. Ia menggunakan antara 30 dan 40% energi sel. Namun jika pompa itu gagal, seperti pompa di ruang bawah tanah kita, ketika gagal sekitar 1 kaki kubik, 28 liter, air terkumpul di ruang bawah tanah. Jika pompa tubuh gagal, cairan menumpuk di tubuh di luar sel. Dalam kondisi yang disebut retensi cairan interstitial, dan penyebab pembengkakan di pergelangan kaki bagian bawah adalah kadar gula darah yang tinggi. Gula ini mengikat protein dalam darah, hemoglobin. Coklat batangan ini mewakili protein, dan permen marshmallow ini mewakili gula. Ketika gula mengikat protein dalam darah, proses ini disebut glikasi. Istilah ini digunakan pada tes hemoglobin A1C. Tes hemoglobin A1C mengukur jumlah gula yang terikat pada protein dalam darah. Ini memberikan rata-rata jumlahnya selama sekitar 3 bulan. Karena sel darah merah bertahan hidup selama 3 bulan. Dan ketika gula mengikat protein dalam darah, ia tidak lepas. Ia mengikatnya secara permanen hingga sel darah merah mati. Ketika kamu makan lebih banyak gula terus mengikat protein, hingga protein berhenti berfungsi. Ini menunjukkan adanya glikasi protein. Intinya adalah bahwa mengonsumsi gula merusak kemampuan sel darah merah untuk membawa nutrisi dan oksigen. Protein yang terglikasi ini menghambat sirkulasi, melemahkan aliran darah dan menyebabkan penumpukan cairan di tubuh bagian bawah. Itulah penyebab pembengkakan. Karena itu juga merusak arteri dari dalam, menyebabkan cairan bocor dari sel. Cairan yang seharusnya berada di dalam pembuluh darah bocor keluar. Konsumsi gula yang berlebihan juga menyebabkan retensi natrium dan mineral lainnya, kalium, terperangkap oleh gula. Cairan mengikuti natrium. Ini akhirnya mempengaruhi saraf di telapak kaki, menimbulkan mati rasa dan kesemutan. Ini disebut neuropati perifer. Penderita diabetes memiliki retensi yang signifikan di pergelangan kaki dan area lainnya. Namun mereka yang bukan penderita diabetes atau pradiabetes yang menuju diabetes juga mengalami retensi cairan, dan itulah yang terjadi pada saya. Ada vitamin penting untuk mengatasi masalah ini. Kamu juga perlu mendapatkan 2 mineral penting dari makanan. Yang terkenal adalah kalium. Masalah dengan kalium adalah sulit didapatkan dari makanan. Karena kita membutuhkan jumlah yang besar. Orang rata-rata membutuhkan 4.700 mg. Berikut penjelasan jumlahnya. Satu buah pisang mengandung 300 mg kalium. Jadi berapa banyak pisang, 300 mg, yang kita butuhkan untuk mencapai 4.700 mg? Mari kita hitung. Kamu perlu makan 15,6 pisang setiap hari untuk mendapatkan jumlah kalium yang diperlukan. Masalahnya adalah ini sulit dilakukan, dan semua pisang itu penuh dengan gula. Lebih baik makan lebih banyak alpukat dan salad sebagai gantinya. Atau beberapa buah seperti beri karena kaya akan kalium. Mineral lainnya, magnesium, sangat penting untuk senyawa ATP di mana energi disimpan. Kekurangan magnesium menyebabkan kram dan juga mengarah pada rendahnya tingkat energi.
Mendapatkan magnesium membutuhkan makan lebih banyak biji labu, biji squash, atau biji bunga matahari, atau sayuran berdaun hijau. Kita tidak memerlukan 4.700 mg seperti kalium. Kita hanya membutuhkan sekitar 420 mg magnesium. Kamu bisa mendapatkan keduanya dengan mengambil serbuk elektrolit berkualitas tinggi. Serbuk elektrolit harus berkualitas tinggi dan bebas dari gula tersembunyi. Ini adalah pengobatan untuk pompa tersebut. Sekarang mari saya jelaskan mengapa pompa ini tidak berfungsi. Ini disebabkan oleh kekurangan vitamin B1. Saya akan menunjukkan diagram sederhana. Saya bercanda, sebenarnya ini adalah diagram biokimia yang kompleks. Kamu bisa melihat detail biokimia di sini dan di sini. Ketika kamu makan gula, gula tersebut masuk ke dalam tubuh. Kemudian gula tersebut harus dipecah menjadi molekul gula yang lebih kecil yang disebut glukosa. Ia harus masuk ke dalam sistem energi untuk diubah menjadi energi. Untuk berpindah dari langkah ini ke langkah berikutnya, enzim ini membutuhkan vitamin B1. Jika terjadi kekurangan, tubuh tidak dapat menggunakan energi ini. Alasan utama kekurangan vitamin B1 adalah konsumsi berlebihan karbohidrat olahan. Jika kamu mengonsumsi terlalu banyak gula olahan yang tidak mengandung vitamin B1, tubuhmu akan terpaksa menarik cadangan dari simpanannya. Ia menariknya dari jaringan, organ, dan kelenjar. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kekurangan. Vitamin B1 juga penting karena berperan sebagai antioksidan yang melindungi saraf. Inilah mengapa kekurangan vitamin B1 menyebabkan neuropati perifer. Hal ini mengakibatkan kesemutan, mati rasa, dan rasa terbakar di telapak kaki. Intinya adalah bahwa vitamin B1 sangat penting untuk metabolisme karbohidrat dan melindungi tubuh dari efek terlalu banyak karbohidrat. Dengan perlindungan, maksud saya adalah perlindungan dari glikasi, yaitu pengikatan gula pada protein. Vitamin B1 mencegahnya dari mengikat sehingga mencegah kerusakan sel darah dan membantu menjaga sirkulasi darah. Setelah mereka mengikat, ikatan itu bersifat permanen dan tidak akan terlepas. Magnesium, kalium, dan vitamin B1 adalah pengobatan untuk pergelangan kaki yang bengkak. Namun kamu juga harus menghindari konsumsi gula. Karena begitu kamu kembali makan karbohidrat olahan, pembengkakan akan kembali. Pertanyaannya adalah, jika kita tidak makan karbohidrat, apa yang harus kita makan? Untuk mengetahuinya, tonton video yang dilampirkan di sini.